Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita merasa kalau belajar sejarah Pancasila itu cuma soal menghafal tanggal dan nama tokoh? Kalau iya, berarti kita perlu geser sudut pandang sedikit. Bayangkan, Pancasila itu bukan cuma teks di dinding kelas, tapi sebuah kontrak sosial paling keren yang lahir dari perdebatan intelektual yang sangat sengit. Bagaimana dalam prosesnya? Saya Ahmad Ghazal Gifari dari Prodi Sistem Informasi, izin mempresentasikan proses lahirnya Pancasila. Kita mulai di Juni 1945 saat sidang BPUPKI. Di sini para pendiri bangsa nggak cuma datang buat setor muka, mereka terlibat dalam set perang gagasan tentang dasar negara. Bayangkan, ada Soekarno, Yamin, dan Supomo yang masing-masing membawa bekal literasi yang luar biasa. Puncaknya, di 1 Juni, Soekarno menawarkan konsep yang dia gali dari bumi Indonesia sendiri. Mereka berbicara pakai data dan filosofi, bukan cuma modal retorika kosong atau emosi sesaat. Sebagai mahasiswa, ini tamparan buat kami semua supaya kita semua tidak hanya jaga untuk skimming berita, tapi kita juga harus memperdalam berpikir sebelum berargumen. Setelah itu keadaan makin panas di Panitia 9, lahirlah Piagam Jakarta. Di sini muncul perdebatan soal 7 kata terkait kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini adalah fase di mana identitas kelompok mulai diuji. Ada ketegangan antara visi nasional, religius, dan sekuler. Tapi uniknya, mereka nggak saling cancel atau memutus komunikasi. Mereka tetap duduk di satu meja karena sadar musuh mereka saat itu adalah kolonialisme, bukan sesama saudara sendiri. Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana mengelola ego kelompok demi visi yang lebih besar. Nah, momen paling krusial terjadi tepat sehari setelah merdeka, yaitu di sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Saat itu ada keberatan dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur soal 7 kata tadi. Disinilah peran Muhammad Hatta menjadi sangat heroik. Dia melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh-tokoh Islam, sehingga hasilnya mereka sepakat menghapus 7 kata itu demi menjaga agar Indonesia tidak berpecah belah sebelum benar-benar berdiri. Ini adalah pengorbanan politik terbesar. Mereka memilih mengalah untuk menang. Sebagai satu bangsa, pelajaran berharganya, persatuan itu mahal harganya, dan seringkali butuh kerelaan untuk melepaskan ego pribadi demi inklusivitas. Lalu, apa relevansinya buat kita hari ini? Ada beberapa poin yang bisa kita jadikan pelajaran dari sejarah ini. Pertama, soal literasi. Para pendiri bangsa kita adalah pembaca buku yang rakus. Jadi mahasiswa jangan juga cuma jago scrolling, tapi kita harus juga jago baca situasi dan harus jago membaca secara kritis. Yang kedua, soal inklusivitas. Di era polarisasi media sosial yang tajam, belajar dari PPKI artinya kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang perbedaan latar belakang. Dan yang terakhir, Pancasila itu dinamis. Tugas kita sekarang bukan lagi memperdebatkan dasarnya, tapi gimana nilai gotong royong itu bisa kita bawa ke dunia digital, kolaborasi bisnis, atau gerakan sosial. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.